Baik, saya Kinsu Sagai dengan NIM 210211060075. Jadi saya akan menjelaskan program dari codingan program dari sequential search dan binary search. Nah, di sini kita run terlebih dahulu program yang sudah saya buat. Nah, di sini saya memasukkan array angka seperti contoh yang diberikan dari NER. Di sini jika kita masukkan angka sebagai contoh angka 3, nah, maka hasilnya di sini angka 3 ditemukan pada indeks ketiga. Di sini indeks dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini bisa kita lihat indeks 0, indeks 1, indeks 2, 19, indeks 3 sama ditemukan. Nah, jika sebagai contoh kita mencari kunci atau angka 11 yang dimana tidak ada di array ini, maka hasilnya setelah melakukan pencarian, maka hasilnya tidak ditemukan di dalam array. Angka 11 tidak ditemukan dalam array. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Nah, untuk fungsi dari sequential search ini untuk mendefinisikan fungsi yang bernama sequential search dengan parameter sebagai berikut: array, size, dan juga key-nya. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk melakukan loop yang dimulai dari indeks 0. Nah, di sini menampilkan proses perbandingan setiap langkah. Lalu jika tidak sama, jika sama, jika hasilnya ditemukan, maka dia akan menimbulkan output, yaitu seperti ini. Jika elemen array sesuai dengan key, dia menampilkan bahwa data ditemukan. Nah, jika tidak, dia akan menimbulkan data tidak sama. Maka data yang dicari atau key yang dicari tidak ditemukan dalam array. Seperti itu. Nah, di sini untuk fungsi main, di sini kita membuat array yang berisi 10 angka. Di sini saya mengambil contoh yang sudah diberikan. Lalu di sini ada ukuran array. Ada 10. Dan key ini angka yang akan dicari atau bisa dibilang kuncinya. Nah, di sini kita menampilkan seluruh array. Lalu di sini akan muncul masukan angka yang dicari seperti ini. Dan ini fungsi untuk memasukkannya. Kita sebagai user akan memasukkan key-nya, kuncinya, atau angkanya. Nah, lalu di sini ada fungsi um, untuk memanggil fungsi pencarian, dan hasil pencarian disimpan di IDX di sini. Nah, di IDX ini jika ditemukan, maka dia akan menampilkan indeksnya. Jika tidak ditemukan, dia akan menampilkan pesan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk binary search. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu saja untuk binary search. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsi binary search terlebih dahulu. Di sini, soalnya di sini kita menentukan low-nya, indeks awal, dan indeks akhirnya, low high. Oke. Selanjutnya di sini kita melakukan loop
yang berlangsung selama area pencarian masih valid. Sini. Nah, untuk fungsi main ini, di sini kita di sini kita membuat array, ada 10 array, 2, 4, 6, 8, 10 di sini. Lalu di sini kita menampilkan indeksnya. Jika kita run, nah, masukkan angka yang dicari. Sebagai contoh di sini kita masukkan 14. Nah, array di sini 14. Iterasi yang pertama dimulai dari indeks 0 yang terendah dan indeks 9. Indeks 0 dan indeks 9. Mid-nya ditemukan di indeks 4, 0, 1, 2, 3, 4. Maka 12. Di sini 12. Dia buang yang di sebelah kiri, termasuk mid-nya. Lalu kita mulai dari 5. Karena kita cari 14, di sini 12, kita mulai dari indeks 5. Iterasi 2 di sini. Low-nya 5, high-nya 9, mid-nya 7. Dari 5, indeks ke 5 ke 9, mid-nya 7, 20. Di sini 20 mid-nya. Belum angka 14, kita buang lagi yang sebelah kanan. Kita buang sebelah kanan termasuk mid-nya. Lalu kita masuk ke iterasi ketiga. Low 5, high 6. Low 5, high 6. Mid-nya 5. Ditemukan indeks 14. Ditemukan kunci 14. Ditemukan pada indeks yang kelima. Dan hasilnya angka 14 ditemukan pada indeks yang kelima. Seperti itu. Jika kita coba memasukkan yang tidak ada di array, maka iterasinya akan berulang hingga habis ya. Di sini hingga habis. Low 3, high 3, mid 3 di sini. Dan key tidak ditemukan dalam array. Hasilnya angka 11 tidak ditemukan dalam array. Nah, seperti itu penjelasan mengenai binary search dan sequential search. Sekian dan terima kasih.